Pembelajaran mendalam di tengah keterbatasan. SD Negeri 175 merupakan salah satu sekolah yang berada di ujung Kecamatan Dendang, yakni di Desa Kota Kandis Dendang, Kecamatan Dendang, berbatasan langsung dengan Kecamatan Rantau Rasau dan Kecamatan Berbak. Desa Kota Kandis Dendang memiliki jalan yang licin jika dilalui ketika hujan dan berdebu ketika dilalui pada musim panas. Pembelajaran mendalam adalah suatu pendekatan holistik dalam pendidikan yang bertujuan menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, berkesadaran, dan mengembirakan bagi peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asih Wahyuni SPD, guru kelas di SD Negeri 175 Kota Kandis Dendang. Di sini saya mengikuti apresiasi GTK tahun 2025 kategori dedikatif guru SD. Saya adalah seorang ibu dari 2 orang anak. Setiap harinya saya mengajar di Desa Kota Kandis Dendang, tepatnya di SD Negeri 175. Kondisi geografis Kecamatan Dendang yang sebagian besar memiliki rawa membawa saya melewati jalan yang berdampingan dengan sungai tempat habitat buaya tinggal. Selama 5 tahun saya mendedikasikan diri di sekolah, melewati jalan yang berdebu ketika panas dan jalan licin saat musim hujan turun tidak menyurutkan semangat saya untuk selalu bertemu murid-murid saya di sekolah. Melewati jalan berbatu, jembatan yang sempit membuat saya lebih tertantang tetap menjaga profesionalisme serta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kita tidak pernah tahu seberapa kuat diri kita, hingga kuat akan menjadi satu-satunya pelajaran untuk bertahan sampai detik ini. Meninggalkan anak, mengorbankan waktu dan tenaga adalah hal yang saya harapkan mampu membawa diri saya sebagai penggerak perubahan dalam meningkatkan mutu pendidikan, serta harapan agar tetap semangat dan dedikasi terus berkobar demi pendidikan yang lebih baik. Rintik hujan serta jalan berlumpur tidak membuat saya goyah untuk tidak hadir ke sekolah, karena murid-murid saya selalu menunggu kedatangan saya. Tidak semua mudahnya alur jalan akan memberi ketenangan, tapi terkadang dalam kesulitan itu justru membuat kita banyak belajar untuk menyalakan cahaya dari dalam. Karena kekuatan sejati bukan saat kita selalu ditemani, tapi ketika di mana kita harus berusaha untuk mampu berdiri. Kondisi alam yang berubah-ubah membuat jalan ke sekolah kadang tertutup banjir saat musim hujan datang. Setiap genangan, setiap ria air menyimpan ancaman yang nyata. Masyarakat yang tinggal di sini tahu, ketika sungai meluap, keselamatan tidak hanya bergantung pada tinggi rendahnya banjir, tetapi juga pada kehadiran binatang buas yang kini sama-sama terdorong ke daratan. Tidak peduli banjir, kita tetap harus semangat dan tidak menyerah, karena banyak harapan yang digantungkan pada pundak seorang guru. Keterbatasan sarana dan prasarana, meja kursi yang rusak, kelas yang bocor dan banjir ketika musim penghujan tidak menyurutkan semangat siswa saya untuk terus belajar ke sekolah. 5 tahun, waktu yang terasa begitu singkat, namun begitu banyak cerita yang terukir. Setiap tahun, setiap kelas adalah sebuah petualangan yang baru. Menyaksikan anak-anak tumbuh adalah pengalaman terbesar bagi saya. Saya ingin mereka merasa nyaman untuk bertanya dan berbagi. Hal-hal baru saya pelajari untuk mencari cara membuat pembelajaran menjadi aktif dan menyenangkan. Seiring berjalannya waktu, saya selalu berusaha untuk memberikan inovasi, mengusahakan media pembelajaran yang menarik. Keterbatasan jaringan internet tidak menyurutkan semangat saya untuk berinovasi dalam pembelajaran. Nilai rapor pendidikan pada tahun 2023 menunjukkan angka yang masih kurang pada kualitas pembelajaran dan kemampuan numerasi.
dan pada tahun 2024 kualitas pembelajaran menjadi sedang, namun tetap perlu ditingkatkan. Hal itu terjadi karena peserta didik memiliki minat belajar yang rendah. Minat dan motivasi belajar yang rendah ini berakibat pada proses pelaksanaan pembelajaran dan hasil belajar yang tidak maksimal. Hal ini ditunjukkan oleh data hasil asesmen pembelajaran matematika yang saya lakukan pada materi-materi sebelumnya di kelas 5 dengan jumlah 16 peserta didik. Artinya, pembelajaran belum optimal dan perlu dilakukan perbaikan. Dengan demikian, diperlukan pembelajaran yang dapat menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Saya sebagai guru yang merancang dan melaksanakan pembelajaran yang inovatif memiliki peran penting dalam meningkatkan motivasi belajar serta memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Selain kondisi geografis menuju sekolah, kondisi jumlah guru dan tenaga kependidikan juga menjadi tantangan yang harus dihadapi. Guru kelas yang merangkap sebagai guru bidang studi adalah seorang pendidik yang memiliki dua peran utama sekaligus. Saya sadar bahwa apa yang saya berikan mungkin tidak sedalam guru bidang studi. Tantangan utama adalah yang berasal dari peserta didik itu sendiri. Saya harus mencari strategi agar pembelajaran tetap menyenangkan tanpa mengurangi kedalaman materi. 2. Memilih dan mempersiapkan media atau alat peraga yang memanfaatkan alat dan bahan yang ada di lingkungan sekitar. Terakhir, saya harus mempersiapkan sumber belajar yang beragam, baik dengan menggunakan teknologi digital atau tanpa menggunakan teknologi digital. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, saya harus mampu menciptakan pembelajaran mendalam di tengah keterbatasan. Langkah pertama yang saya lakukan yakni melakukan eksplorasi untuk memahami kebutuhan peserta didik dengan melakukan asesmen. Asesmen pertama yang dilakukan adalah asesmen formatif. Saya membuka pembelajaran dengan doa dan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, saya menerapkan pembelajaran berbasis masalah. Hal ini dilakukan agar peserta didik belajar berpikir kritis, berkolaborasi, dan mengembangkan solusi nyata. Saya memadukan pembelajaran dengan permainan edukatif dan kegiatan kreatif seperti bercerita atau bermain peran sesuai topik, namun tetap fokus pada pembangunan fondasi konsep. Setiap akhir pembelajaran, saya memberi kesempatan untuk refleksi dan memberikan apresiasi dengan meminta peserta didik untuk merenungkan apa yang mereka pelajari. Tidak lupa, saya meminta umpan balik dari hal-hal yang dipelajari. Setelah melakukan praktik baik pembelajaran mendalam di tengah keterbatasan, terdapat beberapa dampak yang terjadi pada peserta didik. Motivasi belajar meningkat. Hal yang paling utama adalah kelas menjadi tempat yang lebih menyenangkan. Hasil asesmen yang dilakukan menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik meningkat. Pelaksanaan praktik baik yang telah dilakukan telah saya diseminasikan pada kegiatan KKG dan komunitas belajar. Guru juga harus meningkatkan kompetensi dan keterampilan. Mengikuti seminar, pelatihan, kelompok kerja guru adalah upaya saya dalam meningkatkan keterampilan. Semoga pembelajaran mendalam di tengah keterbatasan yang saya lakukan dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan. Pembelajaran mendalam yang dilakukan oleh Bu Asih Wahyuni sudah menyenangkan dan bermakna. Terus sudah juga memberi perubahan di sekolah kita. Pembelajaran mendalam yang dilakukan oleh Bu Asih Wahyuni sudah sangat bermakna dan menyenangkan. Terima kasih. Pembelajaran dilaksanakan oleh Bu Asih Wahyuni itu sudah kreatif, inovatif, dan juga tentunya menyenangkan bagi peserta didik. Yang Bu Asih sudah inovatif sesuai dengan tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran Ibu Asih sangat membantu siswa untuk belajar dan membantu siswa punya minat belajar yang kuat. Belajar dengan Bu Asih, pembelajarannya asik dan menyenangkan. Jadi guru di tengah keterbatasan bukan alasan untuk tertinggal. Tidak peduli kondisi hamil, meninggalkan orang tua sakit, namun tetap harus hadir sebab ada harapan yang perlu dijaga. Ada mimpi yang harus disemai
dan bagaimana ia menyalakan pelita dalam kegelapan.